Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nintias, NIM S19310 dari kelas S19F. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan tentang seks. Selamat pagi, Dek. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Kak Ayu, mahasiswa dari Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan izin kepada Ade untuk mengontrak waktu Ade sekitar 5-10 menit nanti ya. Tujuan kakak kesini, ini dengan adik siapa? Dania, Umurnya berapa, Dek? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oke, aku lanjutin ya. Jadi tujuan kakak kesini yaitu untuk memberikan penkes kesehatan tentang seks, untuk membantu mengetahui seks sebelum nikah. Apakah tadi sudah bersedia? Sudah, Kak. Oke, sebelum kakak mulai, Ade tahu apa sih tentang seks? Setahu aku seks itu hubungan antara suami dan istri, Kak. Oh, hubungan suami istri ya. Udah bener ya, Dek, tapi kurang tepat. Sebelum menuju ke materi, kakak mau jelasin tujuan khusus dari penjelasan kakak yang ingin kakak sampaikan nanti. Jadi tujuan khususnya yaitu untuk membekali adik meluluskan pengetahuan serta pemikiran tentang pengetahuan seks yang benar. Oke, Dek, kita lanjut ke materi ya. Ya, tadi kan Adek belum tahu, belum tepat ya jawab seksnya apa. Nanti kakak jelasin, yaitu seks itu mengacu pada jenis kelamin, yaitu perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, Dek. Misalnya kalau laki-laki itu punya jabun, kalau perempuan itu memilikinya. Kakak akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang gender. Gender itu berbeda ya, Dek, dengan seks. Kalau gender itu keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan, yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Kalau seks itu merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditemukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya yang tadi, laki-laki itu memiliki penis, skrotum, terus memproduksi sperma, memiliki jakur. Kalau perempuan itu memiliki vagina, rahim, dan memproduksi sel telur. Ya, kakak mau menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan AIDS, dari mulai seksualitas dan yang lain-lain. Definisi kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan produksi pada laki-laki dan perempuan. Mencangkup kesehatan reproduksi pada masa remaja itu ditandai dengan pubertas, jadi atau akil balik kalau agamanya, dan adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan biasanya dimulai saat umur 8-10 tahun. Adik umur berapa kemarin tadi? 17 tahun, Kak. Oke, berarti udah melewati masa pubertas ya, Dek. Ciri-ciri pubertas itu, kalau yang laki-laki itu biasanya mimpi basah yang paling umum. Kalau perempuan itu biasanya menstruasi. Selanjutnya kakak mau jelasin tentang
menopause ya dek. Menopause itu yaitu berhentinya siklus fisiologis, siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan. Biasanya kalau sudah tua itu menopause, kalau udah nggak menstruasi. Terus selanjutnya kakak mau nunjukin gambar tentang alat reproduksi. Ini adalah alat reproduksi laki-laki ya dek. Ada testis, ada skrotum, terus ada epidermis, ada kandung kemih, terus ada uretra, terus ada rektrum, kelenjar prostat, terus vesicula seminalis. Jadi terus yang ke selanjutnya yaitu ini adalah reproduksi perempuan. Ada vagina, lubang vagina tadi, terus cervix, ovarium, tempat pembuahan, terus ovinduk, ligamen, otot dinding, uterus, sama endometrium. Saat ini kan marak sekali ya dek infeksi saluran infeksi menular seksual, khususnya pada remaja. Biasanya kalau di luar pernikahan, biasanya infeksi menular seksual itu disebut dengan IMS atau penyakit menular seksual. Adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Dan banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Ciri penyakit menular seksual yaitu penyakit yang tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual. Gejala yang muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya. IMS tadi kan jenis-jenisnya juga ada HIV. Dan di sini kakak mau menjelaskan tentang HIV. Infeksi HIV itu disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebab virus ini terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom misalnya, terus berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, dan saat adik sudah paham tentang seks dan penyakitnya? Lumayan kak. Nah sekarang kakak mau jelasin tentang hak asasi manusia dan hak kesehatan seksual. Yang pertama yaitu hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Kalau hak kesehatan seksual dan reproduksi itu menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Hak kesehatan seksual sama hak asasi manusia itu berhubungan dek, karena berasal dari komponen-komponen HAM seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk terbebas dari diskriminasi, misalnya kekerasan. Terus yang selanjutnya yaitu kepuasan seksual. Seksualitas merupakan bagian bagi setiap orang. Seks bagi suami istri. Ini suami istri ya dek. Seks bagi suami istri yang sudah menikah merupakan kepuasan yang menyenangkan atau tidak ada unsur terpaksa. Dan seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, melainkan menjadi tanda bahwa hubungan keduanya sehat dan hubungan semakin dekat dengan pasangan atau semakin erat. Dan yang terakhir, kakak mau jelasin tentang kekerasan dalam keluarga. Kekerasan ini berbasis gender, yaitu suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Biasanya kekerasan ini terjadi karena misalnya perselingkuhan,
masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi misalnya kalau suaminya, dan perbedaan prinsip yang dilakukan suami dengan perempuan lain atau sebaliknya perempuan yang melakukan ke suami. Begitu dek. Gimana? Apakah adik sudah paham atas penjelasan kakak yang tadi? Iya. Dek, kakak sekarang sudah selesai menjelaskan tentang Menkes seks ini. Apakah ada yang ditanyakan dek? Tidak kak. Udah paham kan? Insyaallah paham. Oke, kalau begitu kakak mau pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya ya dek. Selamat pagi. Sama-sama kak, pagi.